Selamat siang semuanya, salam dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Salam Indonesia Maju. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang kembali, bincang-bincang santai dengan sosok-sosok orang-orang yang menginspirasi. Sosok-sosok mereka manusia-manusia super yang telah berjuang buat banyak orang dan dirinya sendiri. Tentunya dalam kehidupan ini, guru adalah yang paling dekat dengan diri kita. Ketika kita lahir, orang tua kita adalah guru yang paling pertama kali kita temui. Orang tua kita tentu mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, dari sejak kita bayi sampai sekarang. Orang tua adalah guru yang pertama kali dalam hidup kita hadir untuk mengajarkan kita berbagai hal. Dan yang kedua adalah guru yang mendidik kita. Tentunya guru ini adalah guru yang berada di sekolah, guru yang selalu membimbing kita dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidaksabaran menjadi sabar, dari belum berhasil menjadi berhasil. Ini adalah guru kehidupan kita yang kedua, yang sangat nyata berperan dalam dunia pendidikan. Dan guru yang ketiga adalah guru yang berada di dalam lingkungan sosial maupun lingkungan kemasyarakatan. Nah, ini kita kenal sebagai mereka yang membimbing kita dalam batin dan rohani. Biasanya ini adalah guru ngaji, Bapak Ustadz, Pak Pendeta, dan termasuk mereka yang seperti saya, yaitu biksu atau suhu. Karena dalam pembimbingan kehidupan ini bukan hanya membicarakan tentang kecerdasan, tetapi kita berbincang-bincang tentang hati. Bagaimana membuat hati kita tetap terjaga, pikiran kita tetap terfokus, dan selalu melakukan banyak kebaikan. Nah, inilah guru-guru yang hadir di dalam dunia ini. Lalu guru yang keempat tentunya yang paling penting adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah guru yang paling hebat. Karena diri kita sudah diajari oleh orang lain, nah kita harus mendidik pikiran sendiri, mendidik ucapan sendiri, dan mendidik perbuatan sendiri. Karena tidak ada orang lain yang mampu mengubah pikiranmu, ucapanmu, dan perbuatanmu selain dirimu sendiri. Dan terakhir adalah guru yang disebut dengan experience atau pengalaman. Gagal, bangkit, sukses, jatuh, maju, mundur, ke depan, ke belakang, ditendang, dihina, diangkat, dimuliakan. Ini semua adalah pengalaman, dan pengalaman ini hadir dalam hidupmu begitu saja, tidak ada yang direncanakan dan tidak perlu merencanakan. Pengalaman hidup adalah sesuatu bagian dalam pendidikan yang betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan. Dan pengalaman hidup ini dinamakan guru yang paling terbaik. Orang tua sudah mendidik, guru di sekolah sudah mengajar, lalu kemudian guru agama atau guru yang berada di lingkungan sosial sudah mendorongmu menuju kebaikan, lalu diri sendiri sudah mengubah mindset, ucapan dan perbuatan, lalu pengalaman sudah membuatmu bangun, jatuh, terpuruk, maju, mundur, dan semuanya. Ini adalah semua menjadikan kita menjadi sosok manusia yang semakin berguna. Manusia yang semakin tercerahkan, bukan manusia yang semakin sombong, bukan manusia yang semakin sesak sendiri, bukan manusia yang iri hati, bukan manusia yang pikirannya sempit, bukan manusia yang penuh ketakutan, tapi semua manusia yang hebat, manusia yang bisa melangkah maju, manusia yang selalu keep on the track, dan manusia yang berguna bagi siapapun. Dimanapun kita berada, Anda akan selalu menjadi cahaya dan menjadi terang, menjadi kegembiraan, menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi semuanya. Merdeka! Ya, kita panggil saja ibu kita yang sudah nangkring pada hari ini. Iya, beliau adalah sosok yang luar biasa, Ibu Sri Handayati. CHT itu artinya teman curhat. Gelar CHT di belakang ada yang nanya apa itu ya, certified apa namanya itu yang motivator, tapi bagi saya CHT adalah teman curhat ya Bu ya. Good morning, selamat pagi Ibu yang ceria. Biasanya hijabnya merah, hari ini pink. Aduh, luar biasa. Kalau biasanya jadi apa namanya yang orang mau wawancara, saatnya sekarang saya
mewawancara ibu kita, makanya hatinya berbunga-bunga, jadi warnanya pink, ya ceria ya. Aduh, Oke, jadi grogi. silakan. Biasanya guru mengarahkan yang lain, sekarang murid mengarahkan gurunya, makanya dikatakan mengangkat guru setinggi-tingginya di tempat yang tertinggi gitu. Iya. Jangan melulu guru membimbing melulu, sekali-sekali guru itu harus jadi star guest, jadi yang luar biasa, jadi motivator, inovator, dan semangat kita hari ini berkat Ibu Guru. Aduh, hidup guru. Itu. Aduh, Ya, gimana Ibu, kabarnya, silakan perkenalkan diri dulu. Yes. Nah, ini ada orang Padang juga nih, Ronaldo Tansil dari Padang baru hadir bersama kita. Wah, Iya, salam itu kenal. nanti mau ngobrol-ngobrol sama anaknya. Kita undang anaknya yang masih imut banget, tapi Waduh, itu anaknya, wih, luar biasa. luar biasa. Jadi dia tahu suhu wawancara dari orang Padang hari ini. Yes, yes, yes. Satu kampung, kampung, kampung. Kurang awak, gitu ya. Orang awak makan cia tampo-tampo. Oke. Tanca benar ya, nasi Padang, haucu. Nah, saya nanya, udah pernah makan nasi Yes. Padang belum suhu? Udah ada dua macam, nasi Padang dan nasi kapau, betul ya? Iya, Nah, betul. tapi karena saya sekarang vegetarian, cuma kuahnya doang sama Waduh. sayur-sayuran. Sama sambal ijo. Aduh, aduh. Halo dulu, belum. Iya, ini lucu ya. Pengalaman makan nasi Padang itu lucu. Jadi waktu masih kecil, karena kita di Tangerang itu belum terlalu banyak dulu ya warung Padang. Tapi kalau ke Padang, wah diajak sama papi. Baru duduk. Baru masih kecil ya, masih kecil. Baru duduk. Hah, makanan semua dihidangkan di meja. Banyak banget nih pesennya. Ini mau dihabisin semua. Wah, saya suka yang ini. Terus dulu nggak tahu ya. Langsung ambil. Wah, terus kata papi, wah hebat ya. Kenapa? Kamu mau bayar? Saya pikir kita ditraktir sampai banyak makanan gitu. Taunya disuruh bayar ya. Taunya, iya, taunya katanya kalau disentuh bayar loh. Oh iya. Tapi memang belajar dulu, kalau sekarang pakai gerobak, kalau dulu kan di tangan ditumpuk-tumpuk ya. Iya. Makanya tarian piring, tarian ini, wah nasi Padang hebat luar biasa. Saya Iya, bilang, betul. gimana belajar kungfunya itu ya mereka ya. Lalu pecah, hancur semua itu. Oh tuh, pertanyaan nasi kapau dan nasi Padang apa bedanya tuh? Katanya nasi kapau lebih enak. Oh, sama aja sih sebenarnya Bu. Kalau nasi kapau itu sambalnya sudah ini kan khusus ya, sesuai request gitu. Hmm, Sama aja, rasanya sama aja. Oke. Belum rasanya pernah, sama. Ada iya yang belum beda pernah dong. ke Padang. Iya, kalau nasi Padang ya Saya sudah. udah. Udah lewat-lewat lingkaran itu loh. Apa yang kelok 9. Wow, Udah foto-foto makan jagung. wow, keren. Keren dong. Ke gua Jepang juga udah pernah itu. Oh Sampai iya, nggak mau pulang. ngapain sana tuh? Habis ngebayangin zaman dulu, waduh, kayak apa ini? Bukitnya view-nya bagus. Iya, nasi kapau pakai rebung ya. Yang jelas Ya, kalau rebung tuh, makan nasi rebung Padang kesukaan kita. dibungkus nasinya lebih banyak ya dibanding makan di Iya. sana. Iya, itu semangat berbagi itu dimulai dari masyarakat Padang. Jadi ngelihat yang bisa makan di dalam sama yang bisa makan di rumah, artinya mereka lebih care. Kalau Iya untuk benar. makanan di rumah berarti pas-pasan dikasih banyak sebanyak-banyaknya bungkusnya sampai munjung begitu ya. Itulah konsep Iya. berbagi. Makanya masyarakat mereka hokinya lancar terus, rezeki ngalir terus Amin, karena dia amin. senang berbagi. Ngomong-ngomong, sampai belum dikenalin host kita. Bahas nasi Padang aja udah ini. Iya. Jadi kenalan makanan dulu, Bu. Jadi Iya, kalau ngelihat saya betul. memang udah kelihatan. Udah Udah kelihatan doyan makan gitu. Oh, apalagi nih teman-teman kita pada order nasi Padang di suhu. Iya, boleh dong bisnis baru.
langsung dari Padang begitu kan. Oh iya. Di vacuum ya, di vacuum, terus kemudian masukin apa tuh aluminium foil, dibungkus, kirim pakai JNT atau JNE. Sama ibu bebek lewat ibu bebek. Ibu bebek. Aduh, udah. Oke. Serius, Oke, serius. kita mulai ya, Su, ya. Kembali ke laptop. Oke. Oke. Baik, Tapi Ibu gambarnya kayaknya kurang begitu ini nih, kurang begitu pas ini. Gambar. Oke, udah. Agak blur-blur gitu, jadi kecantikannya samar-samar. Saya seperti bicara sama ini artis Aduh. ini. Kayaknya ini Cantik Su. sekali Ibu hari ini. mulai. Mulai. Iya, aduh seperti Bunda Maya ini kalau dari sini. Aduh, jauh. Iya, oke Bu, monggo silakan. Ya. Oke, salam kenal teman-teman. Ibu adalah ya. Iya, saya Ibu. seorang guru yang berdomisili di Kota Padang. Kemudian blur ya Pak Jo. Wah, jaringan nih. Iya, dikit lah. Nah, Jadi kayak Bunda Maya betul. di dunia maya, iya karena ini dunia maya. Iya, Bunda Maya. Aduh. Coba saya cek. Kayaknya jaringan. Tapi suara saya kedengaran nggak sih Bu? Jelas. Ya, jelas. Oke. Ya, Ibu dari Padang juga pengajar ya. Iya, kebetulan saya seorang guru ya, yaitu guru SMP ya, di mana siswanya masih mencari jati diri. Ya, betul. Ya. Paling sulit di tengah-tengah. Benar-benar. Dan saya mulai jadi guru itu semenjak guru playgroup semua. Wow, Nah, playgroup. Iya, Yeah. jadi anak yang Dari playgroup suka main-main sampai sekarang di SMP ya. Iya, playgroup. SMP itu ada singkatannya, Bu. Apa tuh, Su? Sedang mencari pacar. Wah, benar. Iya, proses-proses di tengah sedang mencari pacar. Iya, benar. Kalau SMA hati-hati. Apalagi Bisa memiliki anak. Nah, itu bahaya. Mesti didik yang benar ya, Bu ya. Benar. Yes. Oke, apa nih? Kita mau bahas apa nih, Suhu? Ya, pengalaman suka duka sebagai guru ya. Kalau kita lihat guru-guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal sekarang jasanya sudah banyak sekali. Ya, jasa dari guru itu tak ternilai. Ya, dikatakan bahasa Mandarinnya uliang upien, dia tidak terbatas dan dia sangat luar biasa. Makanya Kungse atau Konghucu ya, dia dilahirkan sebagai guru. Tetapi dia tidak terkenal loh sewaktu masih hidup. Nggak ada yang mau puji dia, tidak ada yang menghormati dia. Dia hanya orang sosok biasa aja yang mengajar dan mengabdi. Lalu kemudian pemikirannya, konsepnya dituliskan dan dihina-hina, ditekan-tekan, dibully. Jadi waktu Konghucu itu mengajar sebagai guru, tidak ada yang perhatian. Setelah beliau meninggal, baru deh murid-muridnya mengangkat gurunya. Oh, ini loh konsep yang dulu pernah diajarkan guru kita gini-gini. Wah, bagus banget dan kepake untuk bangsa, negara, kehidupan bermasyarakat dan moralitas semuanya. Ini bagus, sehingga Kaisar menganugerahkan guru yang terbaik buat Konghucu. Tapi sayangnya orangnya udah meninggal. Jadi kalau lihat riwayat hidup, pengorbanan guru itu betul-betul berkorban memang. Harus berkorban dan terus berkorban. Tidak pernah ada semasa hidupnya itu guru itu yang bisa, wah diangkat sampai berhasil sukses. Jadi apa, jarang sekali. Nah, kecuali ibu ya, saya lihat ibu ini walaupun jadi guru, tapi juga punya sampingan dan selalu bersama dengan orang-orang sukses. Nah, berarti pandangannya sudah tidak sama. Ini guru zaman now. Guru zaman now. Kalau zaman dulu gaji guru udah kecil, terus juga kemudian pengorbanan ngajarnya banyak, karena kan guru masih sedikit ya, ngajarnya banyak, terus juga udah gitu waktunya udah habis buat ngelesin lagi. Jadi nggak ada tuh sampingan. Jadi kadang-kadang kita suka prihatin kalau dulu itu murid-muridnya pada sukses, berhasil semua. Gurunya masih belum gitu. Dan jarang tuh yang ingat kembali ke guru. Paling cuma bawa apa ya, kata guru saya dulu, Pak, kalau anak-anak bawa sekolah paling bawa buah, bawa bunga, dimakan habis.
Tapi mereka seneng banget. Murid-murid yang masih mau nengok gurunya sangat amat senang sekali. Iya. Benar ya. Tapi Kak. tahu nggak Bu, saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi guru. Wah, yes. Malah Jadi cita-citanya jadi motivator ya, Bu? bukan, bukan. Bukan. Sebenarnya saya pengen jadi psikolog, tapi karena Oh, ibaratnya psikolog. iya, nah, benar. Cuma karena Hmm, ya namanya pandangan orang tua ya, Su ya. ya. Katanya kalau jadi guru waktu istirahatnya lebih banyak. Gitu. Anak Iya, libur, betul. guru juga libur. Nah, itu pandangan dari orang tua. Ya udah, kita ikutin aja. Jadi akhirnya kecemplung Tapi jadi ya, guru. sekarang kalau dari kacamata saya, guru sebenarnya ada psikolog yang terjun langsung. Bener. Karena psikolog itu kan bicara tentang kejiwaan, pikiran, perasaan, ya kan? Dia memang ada sekolahnya melalui teori, dan ibu nggak belajar teorinya, tapi melalui prakteknya. Bener. Secara nggak langsung itu udah terjadi ikatan kejiwaan, sosial. Oh, di sini ada psikolog juga tuh ngintip-ngintip ya, Fisiovita, psikolog boneka dia. Jadinya ini saat kita terjun ke masyarakat kayak kami sebagai bisu ya. Oh ya, saya juga nggak ambil psikolog, tapi ketika kita menangani anak-anak ini, lama-lama kita mau nggak mau baca buku-buku psikologi itu dan kita lebih memahami khususnya tentang agama ya. Ternyata agama itu ya memang mengatur kejiwaan dan pikiran. Betul. Kalau ditrapin, digabungin, dan ibu langsung terjun sebagai guru, wah itu udah masternya. Jadi cita-citanya tidak pernah nggak kesampaian, itu udah ada gelar di situ. Ya karena berhubungan juga ya, Marisa. Kita berhubungan Berhubungan. dengan siswa juga. Kita harus memahami. Apalagi kesiswaan. Iya betul. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang bikin pusing. Saya itu kalau ceramah di anak SMP, SMA ya, yang sekolah bagus sama sekolah menengah. Wah, kalau sekolah menengah ke bawah gitu ya, pas itu kayaknya harus triknya tuh nggak sama. Mesti pakai berbagai cara. Pulang-pulang itu bisa muntah darah. Syukurnya saya Iya, karena apa ya? Kalau kita ngomong biasa aja, mereka nggak ada perhatian. Jadi kita mesti super, mesti bisa ngelucu, bisa ngelawak, kayak stand up comedy, terus juga bisa masukin ke mereka itu kata-katanya smart, mengikuti kebiasaan mereka, pola mereka, dan gaya hidup mereka. Misalnya lagi ngetrend K-pop nih, kita harus bicara dengan model-model Korea, atau bisa dengan mencontoh atau film-film yang di Korea itu bisa masuk, dan mereka pada dengerin, wah ternyata suaranya gaul ya, wah ternyata sih yang gini, nah baru diem dia, kita mendapat perhatian. Ketika mereka sudah percaya sama kita, nah apapun yang kita mau inputin ke mereka, pasti ada hasil. Benar. Tapi kitanya. Tapi ya benar, yang Suhu bilang itu benar. Ibaratnya kita harus memahami murid dulu, memahami siswa dulu gitu. Yeah. Nah, jadi cara yang pertama biar pelajaran kita atau biar kita disukai murid ya kita curi dulu hatinya. Mencuri hati. Iya. Nyanyi dong, pencuri hati. Karena apa? Karena kalau misalnya hati siswa itu udah kita dapat, apapun yang kita arahkan dia bakal dengerin gitu. Karena bukan siswa aja, Bu. Semua orang. Kalau kita sudah mendapatkan hatinya, mulai. Ini gara-gara semalam bahas gombal-gombal. Iya sih. Aduh, ya. Betul. Satu, menempatkan siswa sebagai kita mengerti dia menempatkan kita di hatinya, ya satu. Kayaknya dulu juga saya gitu. Kalau gurunya saya nggak suka, pelajarannya nggak tahu susah nempel ya, padahal udah dilem-lem gitu. Sudah difotokopi di bukunya begini loh, tret, nggak masuk. Karena benar. Nah ini buku bagus nih Bu. Pernah baca nggak? Belum sih. Ini Najela Shihab yang nulis ya. Oh, Najela Shihab. Wah, dia Ruang Guru Merdeka. Betul. Bagus ini. Saya dikasih langsung, ada tanda tangannya nih. Wih. Tuh. Ini mau manas-manasin. Gak punya kan? Manas-manasin nih. Enggak, ntar ini mau saya kirim ke Padang. Udah disiapin.
Kan buku kalau udah diserap, udah difotokopi, udah disimpan, ya perlu dibagikan dong, di-sharing dong. Benar-benar Nah, hari benar-benar ini betul. pengisinya adalah guru dan wakil kepala sekolah kesiswaan. Semoga bisa memberikan merdeka dalam belajar. Amin. Aduh, tapi ya ngomongin soal Eh, ini kesukaan murid terhadap gurunya yang benar tuh. Karena apa? Mungkin saya berkaca ke pengalaman saya waktu sekolah ya Suhu ya. Karena ya, ada satu guru yang ibaratnya masuk ke kita, dekat ke kita, jadi kita nerima pelajarannya itu enjoy gitu dan masuk enjoy gitu. bener. Bener. Iya. Tapi ketika ada Termasuk di matematika, yang susah juga jadi kayak gampang. ya, saya mau bahas matematika. Saya mau bahas matematika gitu. Makanya saya Bener. ingat saya waktu SMP gitu, waktu itu dapat guru matematika yang bagus lah ibaratnya paham akan muridnya. Jadi mata pelajaran matematika itu ya kalau bisa dari pagi sampai ini matematika aja gitu. Yes, yes. Iya, Bisa jadi begitu, benar. karena pengalaman itu makanya ibaratnya saya mau coba kayak siswa-siswa saya seperti itu. Jadi jangan Tinggal sampai lihat dari hmm. IG-nya ibu sih banyak disukai anak-anak itu ya. Pada peluk, pada sayang. Wah, Amin. muka-mukanya berseri. Kan ada beda. Orang foto sama orang bisa kelihatan loh. Ada orang foto cuma formal doang. Ada orang yang bener-bener pancarannya kelihatan. Berarti dia seneng banget di foto. Itu. Bener-bener. Ini ahlinya Sisi Vita ini. Udah dia hari ini dia udah pertama sama apa KM 1000, terus sama saya, terus sama ibu nanti ya katanya sama siapa lagi. Jadi laris dia. Gak apa, kita berbagi ilmu Suhu. Luar biasa. Bener-bener. Kalau enggak dia cuma jualan boneka, ngomongnya sama boneka. Halo rakyat-rakyat semua. Terbalik. Kamu dengerin ibu guru ngomong ya. Bener. Kalau begini dia bisa ngomong buat semua orang di Indonesia, bermanfaat ya. Iya, Nah, bener. sama seperti Ibu Yati juga saya lihat banyak mau belajar sama mentor-mentor humble. Artinya memang sebetulnya teknik belajar di sekolah juga harus di-upgrade sama seperti teknik main multi level atau Bener. teknik seperti motivasi. Sehingga anak-anak kalau ditanya kalian nanti mau jadi apa? Mereka ada pilihan. Bukan hanya cuma sekedar di jalur pendidikan, tapi juga mau jadi bisnis. Mau jadi pembisnis pun harus lihat bisnis yang pola mana yang cocok sama karakter mereka. Terus tokoh mana yang bisa mereka ikuti dan kayak apa sih sebenarnya yang bisa mengubah wawasan. Jadi kadang-kadang bukannya orang ini bukan cuma sekedar kertas apa nilai di atas kertas ya. Betul. Nah, kadang-kadang saya lihat yang anak-anak yang bandel dulunya di sekolah sekarang malah jadi pemimpin, malah jadi direktur, malah jadi bisa punya perusahaan. Iya, itu dia. Betul. Iya benar. Iya, ibaratnya iya. Sebagai seorang guru begini juga tidak boleh menghakimi siswa. Padahal kita biasanya kan setiap naik kelas nih setiap naik kelas kan misalnya ada rapat evaluasi buat guru kelas berikutnya ya kan. Nah, pastilah bakal dibicarakan lah yang Suhu bilang tadi, anak yang bandel, yang segala macam. Jadi sebagai guru jangan diterima mentah-mentah gitu. Jangan pernah melabel siswa gitu. Jadi ibaratnya alangkah baiknya kita langkah baiknya kita dulu, harus siswa ini dulu, seperti apa. kita selidiki dulu. Kalau misalnya itu kita cari latar belakangnya kenapa dia seperti itu. Nah, dari situ kita bisa memperbaiki seandainya kita ketemukan masalahnya, kita cari solusinya seperti itu. Jadi saya sangat menyayangkan kalau misalnya ada guru yang masih melabel siswanya. Saya sayangkan sekali. Betul. Orang bilang mau di agama apapun tidak ada manusia yang tidak berguna. Cuma waktu dan momennya. Dia pas momennya klik, wis langsung dia. Kayak Himadipta tuh. Himadipta, tidak ada orang manusia yang tidak berguna. Ya, semuanya ada. Jadi Dipta nggak usah galau-galau. Setiap orang punya potensi yang ada ini berbeda. Iya, dia mau jadi artis, Bu.
Iya, Kita kita dukung. doakan. Amin, kita Iya, doakan. sekarang baru baru ketemu sama artis di stasiun-stasiun radio. Nanti dia yang diwawancara juga kan. Someday somehow. Benar-benar dari rekan saya waktu sama jadi kepala nih Bu Vidya. Tuh, Vidya, Ibu halo Bu Vidya. Widya. Wah, namanya aja udah pendidikan. Widya itu artinya pendidik, ya. Knowledge, pengetahuan. Dewi lagi. Iya. Wah, Dewi pengetahuan. Ya, Jadi kayak guru. benar-benar. Guru juga dari bahasa Sanskerta sebetulnya. Guru itu adalah sosok yang diagungkan, sosok yang utama, sosok yang bisa mengayomi, sosok yang bisa membuka pencerahan. Jadi guru itu sebenarnya levelnya udah maha guru, udah tinggi sekali gitu. Makanya namanya mahasiswa. Jadi Benar-benar. siswanya mahasiswa. Mahasiswa. Guru ada maha guru. Iya. Jadi siswa itu adalah yang mau belajar. Jadi yang udah tercerahkan namanya Benar-benar. Xie Youqing kalau bahasa Mandarinnya. Xie artinya dia harus belajar dulu Xie. Jadi orang yang tercerahkan dia harus mau belajar. Terus bawahnya ada Qian. Qian itu melihat. Artinya satu dia mau belajar, kedua dia mau melihat. Melihat kenyataan hidup, melihat perubahan, melihat segala potensi, melihat segala apapun. Melihat keluar dan ke dalam. Nah, jadinya mereka yang sudah bisa melihat di dalam dan melihat keluar, yang sudah mau belajar Iya, apa yang ada di luar dimasukin ke dalam, itu dia disebut sebagai guru. Jadi guru harus belajar dulu. Keren-keren. Terus guru bisa belajar di mana saja, sama siapa Wah. saja. Mahasiswa saya, ibaratnya Ya, betul, betul. siswa kita lahir di zaman apa, jadi kita harus beradaptasi Ya. juga, siap dengan segala perubahan. Kita tidak bisa menyamakan zaman kita dengan zaman siswa kita yang sekarang. Maka itu guru juga harus siap dengan Iya, perkembangan dulu kita nggak ada kayak begini. Ya, benar. Dulu mana bisa Padang sama Jakarta mau ngomong bareng. Paling teleponnya masih diputer-puter. Sekarang udah bisa ngajar online. Wah, terus juga siswa-siswa sekarang lebih cenderung percaya sama handphone dibanding percaya sama buku. Nah, itu ada dari itu handphone bisa juga didapetin semuanya. Betul, Su. Dan itu tantangan juga bagi guru supaya siswa nggak cuma fokus kepada gadget mereka. Jadi, karena saya lihat kalau mereka udah fokus ke gadget mereka menjadi individu gitu. Jadi mereka jadi tidak mengenal lingkungan, dan itu tantangan besar bagi guru untuk mengubah hal itu. Itu yang saya kira yang harus diinikan sama guru-guru gitu. Ada satu guru Bu di Taiwan, dia panutan saya juga, dia ngajar saya bahasa ya. Jadi dia kan juga ngajar, dia profesor, dia ngajar S2 ya. Dia ngajar S2 untuk menentukan supaya siswa itu kreatif, gimana caranya gitu, supaya siswa itu mau mendalami belajar. Karena kata murid-murid zaman sekarang, dia bilang, ya Om Google lebih pinter daripada guru kita, begitu kan? Jadi nyari apa aja ada jawabannya. Jadi kita nggak menggunakan lagi kita sebagai guru, sebagai pengajar yang gini-gini. Gurunya bilang, anak-anak, hari ini saya tugasin kalian. Untuk apa? Nah, bikin konten. Ya, masukin ke upload video. Kamu adalah gurunya. Cara mengajar menurut kamu yang paling hebat, paling terbaik, topiknya ini. Waduh, ditantang begitu. Anak-anak. Dia membayangkan pakai boleh dandan, boleh apa sebagai guru gitu ya. It's working loh, Bu. Dia majuin gitu. Sampai dia bilang, kamu harus ambil konten yang belum pernah ada gitu katanya. Cari konten yang belum pernah ada. Jadi mereka satu kreatif, terus kedua mereka dia membayangkan dia sendiri yang ngajar. Dan biasanya kalau begitu dia akan ingat sendiri kan ya. Karena dia yang kerjain. Betul. Karena memang harus gitu, suka tantangan gitu kan. Jadi tantangan, betul. Iya, seperti yang Su bilang tadi, ya bisa browsing di Google gitu kan. Justru sekarang ya peran guru bagaimana? Kita memasukkan nilai karakter ke sikap, ya betul. Betul, itu yang harus kita inikan. Suka dukanya apa Bu yang paling terasa selama 20 tahun ya? Ngajar udah berapa? 20 tahun. 16 tahun. Oh, 16 tahun. Ya, saya kasih 4 lah tambahan bonus.
ya. Hitung-hitung Gitu. lagi gitu. Sukanya sih banyak. Banyak sih suka gue ya, banyak Putus-putus sinyalnya, Bu. melihat siswa kita Atau sinyal saya yang jelek. senang, bahagia, menemukan apa yang mereka kepuasan tersendiri gitu. Itu yang ibaratnya guru nggak minta apa-apa pun ya, tapi ngelihat iya, ini udah gimana suhu Udah tes. lancar. Ya, sudah lancar. Oke, bagus. Kayaknya freeze ya. Lancar. Nah, jadi menurut saya gini, bagi saya sendiri ya, jika anak itu tercapai keinginannya, ibaratnya melihat senyum bahagia merupakan Luar biasa. kebahagiaan tersendiri bagi saya gitu. Dapat informasi dari anak Ya, sepertinya gangguan. Ya udah kelihatan lagi, Ibu. Halo. Nggak ada suaranya. Kita bicara pakai bahasa hati aja. Pakai bahasa bibir ya. Ibu ngomong apa? Nggak ada suara. Iya, suaranya hilang. Nah, kita coba lah. Ya, kita coba lagi pemirsa untuk mengundang ibu kita yang satu ini, Ibu Yati yang sangat baik sekali, dan saya pikir suara cara mengajarnya sukses ya untuk di kalangan guru-guru saat ini dan Oke. ilmunya sangat banyak. Jelas tuh. Iya. Ya, dilanjutkan Bu. Yang kedengeran cuma suara A. Oke. Kalau A dia kedengeran. Ya, kembali lagi Kayak alif bapak tapa kayak lagi belajar ngaji cuma A. Ya, lanjut Bu. Tes. Udah. Oke, udah jelas Bu? Udah. Oke. Jadi ya, kebahagiaan guru adalah melihat siswanya berhasil. Itu aja. Apalagi saya setiap siswa yang sama saya lagi, Waduh, please lagi. bagi saya. Gitu. Mundur dikit Bu. Mundur dikit. Oke. Lagi munduran. Nah, udah. Oke, sudah. Sama aja. Putus nyambung. Kayak orang pacaran, Bu. Aduh, ini gara-gara ngegombal tadi. Iya, lanjut. Kan SMP. Udah. Iya, betul. Oke. Udah. Jadi, Ya, tadi kita bilang sukanya lebih banyak dari seorang guru dibanding dukanya ya. Kita melihat anak-anak yang sukses dan segala macam. Ada nggak anak-anak yang benar-benar bermasalah pada saat sekolahnya? Dulu ya, berarti 16 tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Sekarang jadi orang, Bu. Yang jadi orang yang berhasil. ada. Banyak. Ada. Dulunya bandel banget nih, Ya. terkenal nih. Wow, kayak saya gitu bandel. Iya benar. Benar ada. Bahkan ibaratnya dulu kalau di SD ya gitu ada guru kelas ya sudah Ya, ya. guru kelas. Jadi Ya. kebetulan saya pernah ngajar SD juga lama karena guys saya guru mata pelajaran. Jadi setiap di ruangan itu guru kelas pada mengeluhkan, aduh si ini nakal betul, nggak pernah diam segala. Cuma saya bergerak di belakang gitu. Saya coba dekati anak-anak tersebut. Saya ternyata dia cuma cari perhatian gitu, karena dia dapat perhatian dari rumah. Perhatian. Gitu.
Ya, benar. Dan itu yang menyenangkan saya apa? Setiap dia mau pulang, dia cari saya sampai dapat Yes. suruh. Oh. Buatan Naira, karena itu, karena apa? Karena kita kasih perhatian ya, dan dia tahu ini yang dia butuhkan, ya udah sampai dia berhasil, saya tetap masih kontak sama dia. Yang luar biasa bagi saya. Ya, diposisikan saya sebagai wakil kesiswaan ya dukanya itu siap-siap di benci sama anak gitu, sama siswa gitu. Kenapa? Karena nggak semua siswa yang ingin disiplin ya, semua ya. Yes. Iya. Ya betul gitu. Jadi kadang ibaratnya saya kalau ibaratnya karena saya diberi kepercayaan sebagai kesiswaan, ya saya harus mendisiplinkan guru, mendisiplinkan siswa. Nah, ya kita tahu sendiri gimana anak-anak kita sekarang, kan ada juga yang cari-cari ini Masalah. Iya. karena ya bisa jadi kita dibanding-bandingkan dengan umumnya, tapi nggak bisa mereka. Jadi bagaimana cara kita memilih mereka aja. Jadi kan pelan-pelan mereka juga bakal memahami yang kita lakukan sekarang itu manfaat buat mereka ke masa depan mereka. Kemudian, betul. Betul, betul Ya, sekali. jadi ya benar. Karena siswa saya yang sudah bekerja, saya bilang, ya benar yang dibilang sama teacher Yati dulu. Oh, ternyata kerasnya teacher Yati ya kita rasakan sekarang. Nah, itu sekarang. Ya benar-benar ini. Makanya siswa saya sekarang gitu kepada mungkin ada nih sekarang lagi nonton, saya bilang, ya teacher tidak pernah mau benar teacher, kalau kami panggilannya teacher ya suhu ya, tidak apa-apa dibilang bukan guru yang populer daripada temannya gitu. Jadi kan biasanya guru favorit guru yang mengikuti apa maunya siswa ya. Ya. Nah, tanpa ibaratnya menyampingkan hal yang lain. Biasanya kan guru favorit seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu juga di luar sana. Tapi yang saya baca seperti itu. Jadi bagi saya ya udah nggak perlu guru favorit. Yang penting ibaratnya saya bisa mempertanggungjawabkan ke depannya apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Betul sekali, luar. Dulu teman sebangku SMP saya. Saya punya teman sebangku SMP, satu bangku. Itu sekarang wali kota Tangerang, Bu. Bapak Arif. Wow, wali kota loh. Terus dia juga kaget, saya juga kok jadi begini. Jadi Saulin. Ada satu lagi, M. Yusuf, samping saya. Itu sekarang dia di bandara, bagian catering. Iya, bagian makanan. Ya makanan aero apa itu ya, yang makan lah. Aero food. Jadi lumayan, sukses-sukses. Padahal berdua ini paling bandel, Bu. Mereka ini dulu sekolahnya bandel, saya di tengah-tengah. Jadi penyeimbang. Tapi lucunya, kenangannya ya, kan saya ini polos dari dulu, polos. Mereka ini dulu bandar yang aneh-aneh lah, Bu. Terus kan saya juga penasaran, apaan sih? Udah lu jangan, nggak boleh tahu. Kan kepo gitu, kepo. Apa sih ngintip dong? Udah. Tapi mereka bilang, ya lucu sih. Mereka itu dulu masih bandel-bandel, tapi ya menyenangkan. Ketika ada penggerebekan nih di sekolah ya, penggerebekan. Terus kemudian barangnya disumpetin di belakang tas saya. Di belakang tas saya. Terus waktu saya, aduh, gimana? Tapi mereka bilang sama gurunya, si Agus, nama saya Agus dulu ya. Si Agus nggak ada urusannya, Pak. Ini semua punya kita berdua. Dia mah baik. Terus paling lucu lagi waktu dipalak sama preman. Jadi kita SMP itu kan sekolah kan. Nah kan kita kan putih-putih begini, lah udah kelihatan. Dipalak sama anak STM. Biasa loh lewat sini. Nah, saya bilang, gua tiap hari juga jalan lewat sini. Iya, biasa setor. Mereka ya dari luar lari-lari. Woi, jangan macam-macam, saudara gua tuh. Oh iya. Wow. Lihat badge lo. SMP Negeri 1.
Bebas, sorry bos. Sorry bos, kata anak STM-nya yang malah. Benar, Itu. benar, benar, benar. Tuh. Iya. Saya di SMA juga, SMA Negeri 1 dulu, ya kan? Nah, di SMA Negeri 1 itu juga saya Ketua Umum PMR, Palang Merah Remaja. Pertama satu-satunya matanya Aktif ya. sipit. Iya. Benar. Jadi saya belajar kekeluargaan, kebersamaan, dan toleransi itu betul-betul berasa di sekolah itu. Dibanding anak-anak yang dari kecil udah swasta terus ya, mereka kadang-kadang nggak bisa berbaur. Makanya saya beruntung kenapa saya milih Benar. sekolah negeri. Karena di negeri itu kita jadi bisa melihat manusia sebagai manusia. Agama banyak kita bisa saling belajar. Dan kerukunan itu Benar, memang benar. ada gitu. Kalau Benar, benar. kalau kita nggak pernah berbaur, kita akhirnya menjadi jarak gitu ya. Benar, Aduh. benar, so. Iya, kebetulan juga di tempat saya ngajar juga keberagaman itu ada. Ya, Jadi ada. Iya, kita terapkan saling toleransi itu memang harus kita indikan kepada penting. siswa. Iya. Itu penting. Kenangannya banyak yang manis-manis. jadi jadi ngelihat anak SMP sekarang, nah ibaratnya itu, saya jadi flag di zaman saya SMP loh. Ibaratnya ini ada apa? Geng-geng, sudah udah ada Oh, geng-geng geng. kan? Nah, ada. Tapi saya kepala gengnya. Saya geng kebaikan, Bu. Selalu ngajak orang kebaikan. Kalau ada yang sholat Jumat, buruan, sholat. Yang nggak sholat di kantin saya tarik-tarikin, sholat ke musola. Terus kalau ada yang pelajaran agama bolos, saya juga yang tarik-tarikin. Belajar, masuk. Luar biasa ya, semua. Iya. Iya, kalau saat-saat itu memang menyenangkan ya waktu sekolah. Iya, tapi Padang juga toleransinya luar biasa ya. Kelenteng di Padang waktu gempa bumi itu kita lihat ya, gempa di Padang ya, itu kayak ular ya, betul-betul ya. Satu deret sini kena, Benar, deret benar, lain benar. yang nggak kena. Hotel yang paling di hook itu tuh hancur semua. Langsung rubuh dalam hitungan Benar, detik benar, waktu itu. Ya, benar, kita sempat ke sana, bakti sosial, pagi-pagi. Ya, terus rasanya suasananya seru juga ya. Terus kalau orang Tionghoanya mereka punya rumah-rumah tradisi. Terus kita benar, pernah ada benar. bawa rombongan biksu dari Tiongkok, itu kita ke sana. Mereka mau meneliti budaya Minang. Jadi budaya Minang ini setelah mereka lihat langsung di Padang dari ujung ke ujung, kita jalan sampai ke museum Museum Raja itu ya, yang di tengah kota itu, Iya, iya. museum. Kita pergi ke museum, dia bilang, loh tradisi ini persis sama ada satu daerah di Tiongkok, daerah Hunan apa di mana saya lupa, Yunan ya. Persis. Jadi tanduk kerbo itu penting di sana. Terus wanita menikah itu kan ada kamarnya ya, kamar yang pertama Iya, buat iya, pengantin benar, pertama. benar. Nanti pengantin selanjutnya geser. Katanya Iya, ada juga yang tradisi. begitu tradisinya. Jadi mirip-mirip sampai baju pengantinnya Minang itu juga katanya ada di Tiongkok itu. Jadi mungkin memang ada hubungan. Nah, terus kemudian kita tanya sama ibu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aduh, ibu Iya. apa lagi itu? Saya manggilnya bunda-bunda. Jadi si ibu itu jelasin, memang ini ada ikatan dari sana, katanya kuat gitu masuk ke sini. Jadi makanya muka-mukanya kita hampir jarang perbedaan antara Iya, yang pribumi asli sama orang Tionghoa. Cuma udah membaur, betul-betul membaur dan sejak lama. Nah, sehingga budaya tetap ada. Terus masuknya pengaruh Islam ke Padang membuat jadi satu komunitas yang kuat. Tapi hatinya tetap sama, jalinan dengan baik, katanya begitu. Wih, biksu-biksu Tiongkok benar, pulang benar. dengan hormat, Wah. kagum, mau ke Padang lagi katanya. Oh ya boleh, iya. Nanti kalau ke Padang kabari aja suhu. Wah iya, Kabari aja. itu ada orang Padang, tinggal nunggu undangan. Benar, benar, benar. Oh, Iya, itu betul, betul. Ah, udah apa ini Kak? ya, cepet ya, nggak berasa, udah 44 menit. Iya. Nah, terus tadi kita belajar dari sini nih, dari bukunya Kick Andy ya, ini Ya, tentang harapan. Di halaman ya 104 harapan. itu ada yang tentang itu, guru dari NTT. Oh Guru dari iya. NTT.
104. Nah, ini juga, oh ini, namanya Ibu Asnat Bel. Di sini juga diceritakan, kalau kita ya di kota masih mending ya. Nah, di kota. Kalau di kota masih mending, tapi kalau daerah timur itu ya, aduh, orang mau sekolah itu rasanya kayak udah kebanggaan banget bisa sekolah. Terus juga lingkungan sekolahnya, mungkin sekarang sih udah bagus. Tapi dulu-dulu itu kayaknya udah bisa ke sekolah utuh, dapat pendidikan, udah seneng banget. Nah, terus juga belum pengorbanannya, katanya jalannya berlubang, jalan kaki, 10 kilometer katanya kalau pada mau sekolah dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, naik truk, wah, terus faktor kemiskinan, sekolah gratis pun nggak ada tenaga pendidik, sekolahnya ada, tapi nggak ada tenaga pendidik. Nah, terus upahnya juga dulu rendah, tapi mereka pada bertekad tetap mau menjadi guru. Makanya sekarang Kick Andy kan memperhatikan itu untuk kedepannya, sehingga pahlawan-pahlawan ini yang tidak kelihatan bisa terekspos, menempatkan guru sebagai posisi yang tertinggi di tempatnya. Sekarang saya wawancarai ibu. Iya, ibaratnya yang memang gitu, ya tidak usah ya Indonesia ini suhu yang di bagian timur ya. Karena di Aceh pun yang bagian yang di atas yang Aceh itu waktu itu kebetulan ponakan saya juga seorang guru dan dia juga ikut program yang guru untuk desa ini, desa yang tertinggal. Iya, ya. Nah, makanya dia menceritakan pengalaman dia sampai dia harus nyebrang sungai dan harus buka sepatunya dia. Buka sepatu. Iya, betul. Nah, tetapi semangat anak-anak itu untuk belajar itu luar biasa. Luar biasa. Dan kebanyakan Bu, rata-rata mereka yang sukses dalam penelitian, sains apa ya, memang yang latar belakangnya dari situ. Karena niatnya sudah ada. Dan ketika niat, passion itu benar-benar ada. Yes, betul. Benar-benar. Jadi saya juga pernah ke Aceh, Bu. Nah, dari ujung Aceh, Malabo, Banda Aceh, terus juga Takengon, ya Takengon ya benar ya. Nah, itu lihat waktu tsunami Aceh, sebelum tsunami sama setelah tsunami itu berbeda banget. Dikatakan sejak tsunami Aceh, masyarakat itu langsung berubah semua pola pikirnya dan menganggap bahwa manusia itu memang tidak ada apa-apanya, kecil sekali di hadapannya. Benar. Jadi betul-betul sekali nyapu hilang semua. Lari-lari itu, ada yang sempat selamat dan nggak selamat ya kan. Nah kita lihat kan yang rumahnya tingkat-tingkat ruko itu kan banyak kan rumah orang Tionghoa kan. Pada saat itu udah nggak ada mikir lu siapa dan siapa, langsung semua buka pintu, naik, semua naik. Jadi yang sempat naik itulah yang selamat, yang tidak naik ya hanyut. Dan terus ada lagi yang anak dia pegangan pohon kelapa, terus nyangkut di pagar. Bapaknya menyelamatkan anaknya selamat, bapaknya malah yang hanyut. Iya, waktu itu mengatakan tsunami Aceh adalah pelajaran bagi orang Aceh tentang kehidupan manusia itu sangat tidak ada apa-apanya dengan kekuatan alam. Dari situlah akhirnya yang bentrokan senjata udah hilang Bu sekarang, malah jadi tempatnya bagus banget. Karena setelah tsunami itu kan jadi angker serem banget kan, mayat di mana-mana. Yang bantuin siapa? Yang bersihin siapa? Itu dari luar negeri semua. Bule-bule yang benar-benar pakai alat beratnya, mereka bilang alat berat yang terbaik. Dan yang bikin jalanan smooth banget di Aceh itu dari sepanjang Malabo pinggir mau ke Banda Aceh, itu juga mereka, orang-orang dari luar. Sampai saya bilang, suhu berasa nggak? Berasa apa, Pak? Jalan ini paling mulus loh di Indonesia. Masa ya? Coba-coba ntar saya renungin dulu. Karena kan kita ngobrol, nggak pernah berasa. Ini jalanan mulus loh, nggak ada lubang, bener-bener mulus. Iya, dan sampingnya kan pantai semua. Bagus, beautiful. Itu kalau naik Ferrari aman itu. Bener-bener mulus jalannya. Jadi dari sini mereka menghargai. Dan keharmonisannya berasa gitu. Dulu kan kita pikir takut banget nih ke Aceh ya. Karena kan konsepnya nanti ada syariat lah di sana, nanti kita harus bagaimana. Tapi begitu saya pergi terjun langsung di Aceh, malah orang Aceh itu baik banget, ramah banget. Ngeliat kita, Pak Suhu, iya, kita ngopi, ditegur, semuanya senyum. Ramah banget, saya bilang. Makanya jangan suka membuat berita-berita hoax, ketakutan, atau kecemasan.
Nyatanya semua orang punya hati kok, dan kita ini satu saudara. Benar. Jangan dengar katanya ya suhu ya. Yang begitu-begitu digoreng, Bu. Gorengannya laris. Mending kalau goreng beneran bisa dimakan ya suhu. Iya. Ini goreng angus, gosong. Iya. Makanya kadang-kadang Mama itu ya. Indonesia itu luar biasa, indah. Bener. Ya, Bu, baiklah Indahnya. Bu, waktu kita tinggal 5 menit. Sekarang pesan-pesan Oke. Ibu buat anak-anak bangsa ke depan. Ya, Anak-anak pesannya kita ya, nih yang sekarang. Iya, pesannya ya tetap jangan sampai menghilangkan jati diri bangsa itu, jaga yes. ya tetap jaga keberagaman, Beragama. toleransi gitu. Kita boleh ibaratnya tidak tertinggal oleh teknologi, tetapi jati Ya. diri bangsa kita jangan sampai dilupakan gitu. Itu aja Iya, pesan kita saya. ada karena saling menguatkan. Iya, bener ya, itu pesannya Bu. Terus buat teman-teman guru ya, Ya, teman-teman tetap guru. semangat. Ya, Semangat. semangat ya. Ibaratnya Ayo bisnis. Itu betul, biar menunjang, jangan terus-terusan guru itu. Guru katanya apa ya? Katanya kalau jadi guru itu pendapatan paling berat, katanya, tapi pengorbanan paling besar. Nah, harus dibandingkan, Iya, maka ada benar, apresiasi. benar. Betul, setuju Su. Terus satu lagi, sekarang omongan dari guru, dari murid lah. Ibu dulu sebagai murid ingin mengucapkan kepada guru-guru di masa lalu. Oke, buat guru-guru di masa lalu, terima kasih atas pembelajarannya, terus atas pengalaman yang udah diberikan terutama bagi saya, bagaimanapun sangat menginspirasi, karena ibaratnya ketika saya jadi guru ini saya teringat dengan guru-guru saya yang lama, ya omongan gurunya betul. Coba rasakan ketika kamu guru. Apa yang bandel dulu ya? Bandel-bandel tapi keras unggul loh semua. Oh, betul. Karena orang yang bandel itu udah pintar pada dasarnya, Bu. Dia itu udah pintar, nggak usah belajar lagi. Dia cukup ngedengerin aja di kelas dengan konsen dan fokus. Dia udah masuk semua. Jadi kadang-kadang kalau ujian, kok yang lainnya ngapal mati-matian, dia mau main-main gitu. Nanti ujian nilainya bagus-bagus. Saya juga bingung sama temen yang begitu itu. Dia santai banget, santai. Tapi dia fokus. Iya, dia fokus. Kalau waktu sekolah, dia guru ngajar, dia fokus mendengarkan. Nah, ternyata udah langsung di step. Kalau kita kan, memorinya beda. Saya dulu ke Beijing ya Bu, baru mau ambil bahasa. Karena kan kita kan orang Tionghoanya Tionghoa KW, ngomong bahasa Mandarin juga nggak bisa, ya Hokkien juga nggak bisa. Gitu kan, saya turunan ke-7. Jadi generasinya udah jauh banget gitu. Jadi saya mah orang benteng abis bahasa Tangerang. Mau belajar Mandarin, ya ampun susahnya luar biasa. Dan karakternya kan banyak, harus dihafalin. Jadi waktu itu orang-orang belajarnya cepet. Saya nggak bisa, saya harus salin berkali-kali, bawa kemana-mana, hafal, sampai di jalan juga ngapal, kemana ngapal. Ya gitu, harus rajin. Orang lain belajar sekali, saya harus 10 kali. Dan harus terus diulang, sampai kertas kosong dicoret-coret, dihafalin, coret-coret. Yang penting ujian bisa. Habis ujian lupa lagi nggak apa-apa. Benar. Iya. Betul. Tapi itu have fun. Ya, baiklah Ibu Yati, terima kasih persahabatan kita yang baru kenal aja belum lama, tapi bisa berkumpul dan mengudara ya di sini bersama-sama, dan semoga semangat ini menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari timur kemarin cahaya matahari dari Papua, nanti kita akan menuju Padang, dari Padang kita ke Aceh. Semangat. Iya betul, semangat. Terima kasih kehadirannya. Sukses selalu, dan buat anak-anak murid Ibu Yati, kalian harus bersyukur punya guru seperti Ibu Yati dan guru-guru yang lain ya, guru-guru zaman now. Karena tanpa ada mereka yang mengabdi di sekolah juga mungkin siapa yang mau ngajar kita? Anda punya uang, sekolah udah dibangun, nggak ada guru, bagaimana? Ya kan? Jadi kita harus menghargai guru kita. Dan buat orang tua, tolonglah please,
Jangan terlalu memanjakan anak. Percayakan saja kayak orang-orang zaman dulu ke sekolah itu guru yang ada di sekolah adalah orang tua mereka di sekolah. Jangan kita ikut campur cara mendidik. Kalau kita terlalu sayang anak, menjaga anak, akhirnya guru ngomelin, gurunya yang dipecat. Nanti siapa yang mau ngajar lagi? Takut semua orang ngajar di sekolah. Setuju. Jadi kembalikanlah fungsi guru kepada fungsinya, yaitu orang tua yang berada di sekolah. Ya, terima kasih Ibu Yati. Terima kasih, Su. Nanti buku ini akan dikirim langsung, ada tanda tangannya loh. Aduh, Iya. thank you, Su. Thank you. Bagus banget, benar-benar bagus. Bukunya luar biasa, bacanya enak. Iya. Jadi penasaran nih. Ini dulu talk show bareng bertiga. Suster Karita, Najela Shihab, sama saya dulu di sekolah Notre Dame Katolik. Keren. Membahas kebangsaan. Terima kasih. Oke, thank you, Su. Terima kasih, Su. Bye-bye. Iya. Bye, Su. Semoga berbahagia selalu. Amin. Ya, demikian kita sudah berjumpa dengan satu sosok guru yang luar biasa mengabdikan dirinya dan disayangi oleh semua siswa-siswanya. Dan buat kita semua yang masih berada di sini dan di tempat lain, kita harus memiliki pandangan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan perjalanan dan sosok orang-orang yang memberikan kita cahaya, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita pendidikan, dan memberikan kita tuntunan moral, tuntunan batin, supaya nanti ketika kita menjalani hidup ini, begitu ada kepentok masalah, begitu ada pandangan-pandangan yang meragukan, begitu ada pikiran-pikiran yang salah, kita selalu ingat dengan omongan, dengan ajaran daripada guru-guru kita yang telah mendidik kita untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan jelas, dan memiliki pegangan buat kehidupan kita kemudian. Karena yang akan digunakan dalam hidup ini bukanlah nilai-nilai kita yang di atas kertas, mau 90, mau 30, mau 50, tetapi apa yang kita pelajari yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, atau masuk dalam rekaman memori kita, ini adalah nilai-nilai bagaimana kita menjalani hidup kita untuk sebaik-baiknya. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Semoga semuanya berbahagia. Cejo dan Ibu Siti, kita nanti ada kesempatan lagi ya bersama-sama karena waktunya juga sudah mepet. Ya, semoga semuanya bisa memperoleh manfaat. Dan udah pesan terakhir adalah kalau kita pergi ke Borobudur, di situ ada banyak relief-reliefnya ya. Nah, terutama di bagian-bagian tengah itu ada relief tentang Gandayuha atau relief tentang Sudana mencari guru. Di sana ada banyak sekali diajarkan seperti apa guru-guru yang perlu kita jadikan sebagai pembimbing kita. Nah, di sana ada yang bilang dia pertama menemui Guru Sagara. Guru Sagara dia setiap hari berada di samudra. Lalu ditanya, apa sih yang diajarkan di sini? Saya ingin belajar sama guru. Guru Sagara berkata, saya tidak pernah mengajarkan apa-apa. Saya hanya berdiri di sini, melihat ombak di lautan, melihat bagaimana samudra ini berada sangat lepas dan bebas, dan bagaimana batu karang itu bisa kokoh berdiri tanpa terganggu sedikit pun. Ombak-ombak yang menerbangnya bukan sebagai ombak kemarahan, tetapi dirasakan ombak yang mengguyurnya dengan penuh kesadaran. Nah, Guru Samudra mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi sosok yang hebat, sosok yang tangguh, harus siap diterpa oleh ombak kehidupan. Kalau kita mau menjadi bijaksana, harus siap diasah, harus siap dibersihkan dari segala macam kekotoran yang meliputi diri kita. Maka kekotoran ini perlahan-lahan akan terkikis dan kita akan memperoleh pencerahan. Jadi pencerahan itu ada di mana? Pencerahan itu adalah belajar di sekitar kita, lingkungan kita, keliling kita, dan belajar dari apapun. Deburan ombak, dia tidak pernah akan memberikan nada yang sama. Deburan ombak tidak pernah akan memberikan kata-kata yang sama. Deburan ombak selalu berbeda setiap saatnya. Ada kalanya gemuruh yang sangat luar biasa seperti ledakan kemarahan, ada saatnya suara yang sangat sejuk dan tenang, ada saatnya suara yang menghanyutkan, ada saatnya suara yang membuat kita menjadi semangat dan terus mengebu-ngebu dalam mengisi kehidupan. Itulah yang disebut dengan ombak kehidupan. Sekian dan terima kasih dari saya siang hari ini. Semoga kita semua tetap berbahagia dalam vibrasi kebaikan 1101. Terima kasih. Indonesia maju.